Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Yang kita tunggu-tunggu akhirnya muncul, yaitu trailer resmi live action One Piece. Jujur, One Piece live action adalah dua dari anime live action Hollywood yang paling Abdikos tunggu selain Attack on Titan versi Hollywood yang rencananya akan digarap Warner Bros, yang sayangnya belum ada kelanjutan kabarnya. Sebenarnya ini bukan trailer resmi, melainkan teaser trailer yang harusnya dirilis tahun lalu. Namun ya, karena Oda tahun lalu belum menyetujui dan live action One Piece ini berkomitmen kalau mereka tidak akan menayangkan sampai Oda menyetujuinya. Jadi setelah perbaikan sana sini, teasernya baru bisa dirilis baru-baru ini. Yap, seperti apakah teasernya? Apakah bagus? Yuk langsung aja kita bahas tuntas. Check out, check it bro. Ever since I was a kid, the sea's been calling. Scene dibuka dengan penampakan desa Fushia, desa dari karakter utama One Piece, Monkey D. Luffy berasal. Penampakannya begitu sangat meyakinkan, banyak yang mengira ini adalah CGI, padahal properti desa ini beneran dibuat dan gambarnya sempat beredar di internet. Di sini teman-teman bisa lihat kapal Red Force milik bajak laut Akagami sedang bersandar. Kemudian diperlihatkan penampakan Going Merry dari atas. Tentunya teman-teman jangan berharap Going Merry imut seperti di anime, karena pada dasarnya ini adalah kapal bajak laut. Justru menurut Abdikos, Going Merry yang ada di anime itu terlalu shonen, jadi kesan bajak lautnya kurang dapat. Di sekitar Going Merry diperlihatkan banyak pekerja kapal, bahkan ada yang menggunakan mesin las, yang kemungkinan di sini Going Merry belum dimiliki oleh kru topi jerami, melainkan masih menjadi milik kaya di desa sirup. Kemudian ditampakkan Luffy yang diperankan oleh Inaki Godoy. Oda pernah bilang kalau di dunia nyata Luffy itu berasal dari Brasil, walaupun Inaki orang Meksiko. Tapi Abdikos sudah cocok dengan pemeran Luffy. Wajahnya cukup Amerika Latin dan tatapan semangatnya sudah cukup menggambarkan Luffy. So, I'm setting out to follow my dreams. Scene berikutnya menyorot Luffy yang memegang Going Merry. Buat yang tidak tahu, One Piece live action ini akan mengadaptasi East Blue Saga, yaitu sekitar manga chapter 1-100 atau anime episode 1-60. Dan ya, semua itu diringkas hanya menjadi sekitar 8 episode. Jadi jangan kaget kalau akan banyak pemotongan cerita di sana sini. Adegan Luffy memegang kapal Going Merry ini kemungkinan setelah Luffy menyelesaikan konflik di desa sirup yang akhirnya mendapat hadiah kapal dari Kaya. Dan ya, scene langsung di skip di mana Luffy dan Going Merry bersandar di dekat Baratie, yang itu adalah restoran terapung milik Zeff. Buat yang tidak tahu, urutan bergabungnya kru di East Blue Saga ini adalah Zoro, Nami, Usopp, dan Sanji. Yap, Sanji adalah yang terakhir. Jadi di scene ini Luffy mencari kru terakhir di East Blue, yaitu juru masak kapal Sanji. Yang menarik adalah di arc perekrutan Sanji, harusnya Going Merry sedang dibawa kabur Nami, tapi di sini Luffy terlihat bersandar bersama dengan Going Merry di Baratie, yang itu artinya akan ada perubahan cerita di live actionnya nanti. Dan ya, buat yang bertanya kenapa dari tadi baju Luffy tampak berbeda dengan baju Luffy di East Blue Saga, jawabannya karena baju-baju ini mengambil inspirasi dari official art volume atau color spread. Tenang saja, baju khas para kru topi jerami di East Blue Saga juga ada kok. I'm gonna be king of the pirates. All I need is a loyal crew. And I think together we'd make a pretty good team. Kemudian ditampakkan Shelton yang benar-benar mirip dengan di anime, dimana ini adalah kota yang akan didatangi Luffy dan Koby untuk menyelamatkan Zoro yang akan dieksekusi oleh marinir pimpinan Kapten Morgan the Axe. Adegan kemudian menampakkan bagaimana Luffy yang tanpa basa-basi langsung merekrut Zoro, yang mana dia diperankan oleh Makenyu Arata. Walaupun Makenyu adalah orang Amerika, tapi dia lahir dari keluarga Jepang yang tinggal di Amerika. Jadi bisa dikatakan dia 100% berdarah Jepang. Buat yang tidak tahu, jika Zoro ada di dunia nyata, maka dia adalah orang Jepang. Jadi Makenyu ini sebenarnya sudah pas memerankan karakter Zoro. Selain itu, kalau pengen lihat aksi berpedang Makenyu, teman-teman bisa melihat peran dia sebagai Enishi di live action Rurouni Kenshin. Ada juga scene yang menunjukkan foto Kapten Morgan sebagai penguasa di Shelton. We're heading up to the Grand Line. A treacherous stretch of ocean with bigger islands
Shin kemudian menunjukkan kapal pertama Luffy bersama dengan wakil Kapten Zoro. Buat yang tidak tahu, Luffy itu gonta-ganti kapal berkali-kali ya. Mulai dari merintis dengan kapal ala kadarnya saat bersama Zoro, lalu menaiki kapal curian saat bersama Nami, dan nantinya akan diberikan kapal utama oleh Kaya, yaitu Going Merry. Shin kemudian menunjukkan Zoro sedang melawan seseorang yang kemungkinan adalah Mr. Seven versi SBS. Buat yang tidak tahu, Mr. Seven ini dikirim oleh Barakyu Works untuk merekrut Zoro. Kemudian ada scene bagaimana monster belut laut berhadapan dengan Shanks yang akhirnya akan membuat Shanks buntung. Abdikos tidak mau menyebut ini Sea King karena ada Sea King asli yang jauh lebih besar dari monster laut ini. Kalau melihat CGI dari adegan ini, tampak luar biasa megah, bahkan mungkin bisa Abdikos katakan sekelas iklan marjan. Bigger pirates. Careful with that. I don't work for you. I'm sensing a little bit of tension amongst the crew. Not a crew. Kemudian ditambahkan scene kapal curian Nami yang diserang kelompok bajak laut Alvida. Walaupun kapal asli Alvida adalah pink dan imut, tapi di sini coba dibuat serealistis mungkin. Jadi Abdikos lebih mengena sisi bajak laut dari kapal Alvida di live action ini. Bahkan kepala angsanya terlihat lebih seram, mirip kapal bajak laut beneran. Bukan hanya desain kapalnya, bahkan para krunya juga terlihat lebih realistis, mirip bajak laut beneran. Kemudian ditambahkan Kapten Buggy versi live action. Kalau berbicara mengenai kemiripan, Abdikos merasa Kapten Buggy di sini agak nanggung. Kapten Buggy asli itu kocak, tapi di sini dibuat agak serem agar lebih realistis. Jadi Abdikos merasa Buggy di sini akan menjadi Joker yang kejam, bukan kocak seperti di anime. Bahkan ketawa Kapten Buggy bukan ketawa yang menyenangkan seperti di anime, melainkan lebih ke ketawa intimidasi atau ketawanya seorang sosiopat. Padahal Kapten Buggy di anime itu bukan sosiopat, tapi kebalikannya, yaitu seorang social butterfly. Entahlah, kita nantikan saja di live actionnya. Kemudian ada scene bagaimana Luffy, Zoro, dan Nami menggunakan kapal curian mereka. Di sini Zoro sedang bertugas mengangkat harta karun yang dicuri Nami dari kelompok Buggy. Nami mengatakan untuk berhati-hati, tapi Zoro berkata kalau dia tidak bekerja untuknya. Luffy mencoba menenangkan untuk tidak bertengkar antar sesama kru, tapi Nami dan Zoro dengan kompak menjawab mereka bukanlah kru. Yap, ini nostalgia banget bagaimana Luffy belum mendapat kepercayaan Zoro dan Nami alias kapten kapal yang diremehkan, dimana Zoro baru mengakui Luffy setelah dikalahkan Mihawk, sementara Nami setelah diselamatkan dari bajak laut Arlong. Oh ya, sosok Nami di sini diperankan oleh Emily Root. Emily sendiri adalah seorang Amerika, sedangkan menurut Oda, Nami di dunia nyata adalah orang Norwegia. Jadi tidak begitu jauh, sama-sama Western, meskipun Emily sendiri bukan Western Nordic, melainkan dia orang Western Kaukasus. We haven't sailed together for very long, but I know we've got each other's backs. Scene menunjukkan bagaimana kapal Monkey the Guard sedang menembakkan meriam yang di scene berikutnya terlihat sedang mengenai kapal kru topi jerami. Tapi sebenarnya adegan ini tidak ada di East Blue, jadi ini hanya cutscene yang dipaskan saja karena kapal Garp di East Blue ditugaskan untuk menangkap Morgan the Axe. Kemudian ditunjukkan adegan Luffy tenggelam yang akhirnya diselamatkan Sanji. Ini benar-benar nostalgia dari arc Baratie. Sanji sendiri diperankan oleh Tariq Yassin Skylar, dan ya teman-teman pasti punya pemikiran yang sama dengan Abdikos kalau pemeran Sanji agak kurang cocok karena Sanji di dunia asli adalah orang Prancis, sedangkan Tariq Yassin Skylar adalah keturunan British Arab. Bukan hanya itu saja, di sini juga tidak memiliki ciri khas alis keriting, yang itu artinya ejekan Zoro untuk Sanji akan berkurang satu. Adegan berikutnya menyorot bagaimana kru topi jerami di East Blue Saga menggunakan gaya bertarung mereka. Luffy dengan gomu-gomu, Zoro dengan Santoryu, Nami dengan tongkat, Usopp dengan ketapel, dan Sanji dengan kaki hitam. Dan ya, adegan ini disesuaikan dengan urutan bergabungnya para kru, yaitu Luffy, Zoro, Nami, Usopp, dan Sanji. Usopp sendiri diperankan oleh Jacob Romero Gibbs. Walaupun dia tidak lagi punya ciri khas hidung panjang, tapi Jacob adalah keturunan Afrika, yang ini sudah sesuai karena menurut Oda, Usopp di dunia nyata juga berasal dari Afrika. Adegan berikutnya menyorot bagaimana The First Five sedang meneriakkan impian mereka sebelum menuju Grand Line. Walaupun adegannya agak berbeda, dimana saat itu di anime sedang hujan deras, tapi di sini keadaan terang benderang. Tapi ini benar-benar adegan fan service yang bikin nostalgia banget. Oh my God!
adegan berikutnya menyoroti Luffy yang menyerang Alvida dengan jurus Gomu Gomu no Pistol, tapi di sini dibuat versi bahasa Inggris yaitu Gam Gam Pistol. Juga ditampakkan Koby yang diperankan Morgan Davis, mirip artis K-pop. Alvida sendiri saat ini hanya ada Cash yang sebelum memakan buah Sube-Sube yaitu diperankan oleh Ilya Paulino. Ini menarik karena kita tahu Alvida Langsing ada di Lockdown yang mana juga masuk East Blue Saga. Jadi kita nantikan saja apakah ada Cash untuk Alvida versi Langsing, karena Alvida versi Langsing diakui sebagai salah satu dari 2 wanita tercantik di dunia One Piece selain Boa Hancock. All great fighters call out their finishing moves. No, they don't. Trailer ditutup dengan Luffy yang mengatakan kalau petarung hebat akan meneriakkan jurusnya, tapi Zoro menyangkal tidak, mereka tidak akan melakukannya. Mungkin ini persiapan karena meneriakkan jurus di live action saat Zoro di mode Santuryu akan luar biasa sulit karena ini masuk anime logic. Jadi bisa saja di live action Zoro tidak akan berteriak atau berpuisi saat akan mengeluarkan jurus berpedangnya. One Piece live action sendiri akan dijadwalkan tayang tanggal 31 Agustus. Rencananya kalau episode 1 bagus, Abdikos akan buatkan pembahasan di tiap episodenya. Dan menurut Abdikos, dari melihat trailer, sepertinya One Piece live action akan lebih condong ke bajak laut Karibean daripada bajak laut shonen. Kalau memang nantinya Netflix membuat versi dubbing Jepang, Abdikos harap dubber asli anime One Piece tetap menjadi case-nya. Kalau diganti dubber Jepang lain, mending Abdikos sarankan Netflix tidak usah mendubbing sekalian karena anime live action sangat sensitif. Perubahan boleh saja dilakukan, tapi kalau membuang elemen penting seperti live action Death Note dan Dragon Ball Evolution, maka siap-siap akan dihujat oleh para fans. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Abdikos salam Mi.